80% orang melakukan squat dengan cara yang salah. Dan kesalahan ini bukan masalah sepele. Lutut yang terus-menerus menerima beban yang salah dalam jangka panjang bisa menyebabkan cedera. Tapi kabar baiknya, hari ini, kita akan memperbaiki itu. Selamat datang di Otot Rumahan. Dalam 14 menit ke depan, kamu akan belajar. 1. Otot apa saja yang bekerja saat squat? 2. Apa kata riset ilmiah tentang efektivitasnya? 3. 5 langkah melakukan squat dengan teknik sempurna. Dan 4. 3 kesalahan umum yang harus dihindari. Tidak perlu alat. Tidak perlu gym. Cukup tubuhmu dan lantai yang datar. Mari kita mulai. Squat adalah gerakan compound. Artinya, gerakan ini melibatkan banyak sendi dan banyak otot sekaligus. Mari kita kenali siapa saja yang bekerja. Pertama, quadriceps. 4 otot di paha depan ini adalah motor utama squat. Saat kamu berdiri dari posisi jongkok, quadriceps yang mengangkatmu. Kedua, gluteus maximus. Otot terbesar di tubuhmu. Terletak di bokong, dan bertugas mendorong pinggul ke depan. Tanpa glutes yang kuat, posturmu akan membungkuk. Ketiga, hamstring. 3 otot di paha belakang. Mereka bekerja sebagai stabilisator, menjaga lututmu tetap sejajar. Dan yang terakhir, core. Otot perut dan punggung bawah. Core menjaga tulang belakangmu tetap netral selama gerakan. Inilah mengapa squat disebut raja latihan kaki. Satu gerakan, banyak manfaat. Sekarang, mari kita lihat apa kata sains. Sebuah studi dari Journal of Strength and Conditioning Research tahun 2012 meneliti aktivasi otot pada berbagai kedalaman squat. Hasilnya menarik. Deep squat, atau squat dengan paha di bawah paralel, mengaktifkan gluteus maximus 25% lebih tinggi dibanding parallel squat. Artinya, semakin dalam kamu turun, semakin keras glutes bekerja. Lalu bagaimana dengan bodyweight squat? Apakah efektif tanpa beban? Studi dari Sports Medicine tahun 2016 menjawab. Bodyweight squat mengaktifkan otot sekitar 70 hingga 80% dibanding weighted squat. Untuk pemula, ini lebih dari cukup. Kuasai dulu gerakannya, baru tambah beban. Sekarang, mari kita praktikkan. Saya akan memecah squat menjadi 5 langkah. Langkah 1, posisi kaki. Berdiri dengan kaki selebar bahu. Jari kaki mengarah sedikit keluar, sekitar 15 hingga 30 derajat. Ini memberikan ruang untuk pinggulmu turun. Langkah 2, tarik napas dan kencangkan core. Sebelum turun, tarik napas dalam. Kencangkan perutmu seperti bersiap menerima pukulan. Ini melindungi punggung bawahmu. Langkah 3, mulai turun. Bayangkan kamu akan duduk di kursi yang ada di belakangmu. Dorong pinggul ke belakang terlebih dahulu. Lalu tekuk lutut mengikuti arah jari kaki. Turun perlahan, dengan kontrol penuh. Langkah 4, kedalaman. Turun hingga paha sejajar dengan lantai, atau lebih rendah jika mampu. Jaga dada tetap tegak. Jaga tumit tetap menempel di lantai. Langkah 5, berdiri. Dorong lantai dengan tumit. Kencangkan glutes saat berdiri. Buang napas. Kembali ke posisi awal. Sekarang ulangi. Fokus pada kualitas, bukan kuantitas. 10 repetisi dengan teknik sempurna lebih baik dari 100 repetisi yang asal-asalan. Sekarang, 3 kesalahan yang harus kamu hindari. Kesalahan pertama, lutut menekuk ke dalam. Ini disebut knee valgus. 30% pemula melakukan ini. Dampaknya, tekanan berlebih pada ligamen lutut. Solusinya, saat turun, dorong lutut keluar mengikuti arah jari kaki. Bayangkan ada karet yang menarik lututmu ke samping. Kesalahan kedua, badan terlalu membungkuk. 25% pemula melakukan ini.
Punggung bawah menerima beban yang seharusnya ditanggung kaki. Solusinya, pandang lurus ke depan, bukan ke bawah. Bayangkan ada seutas tali yang menarik dadamu ke atas. Kesalahan ketiga, tumit terangkat. 20% pemula mengalami ini. Biasanya karena ankle mobility yang kurang. Solusinya, letakkan alas tipis di bawah tumit untuk sementara. Sambil itu, latih mobilitas pergelangan kakimu. Bagaimana kamu progres dalam 4 minggu ke depan? Minggu pertama. 3 set, 10 repetisi. Istirahat 1 menit antar set. Fokus 100% pada teknik. Minggu kedua. 3 set, 12 repetisi. Mulai tambahkan kecepatan kontrol saat turun, 3 detik. Minggu ketiga. 4 set, 12 repetisi. Tambahkan pos 2 detik di posisi bawah. Minggu keempat. 4 set, 15 repetisi. Kamu sudah siap untuk variasi squat berikutnya. Lakukan ini 3 kali seminggu. Dengan hari istirahat di antaranya. Mari kita recap. Squat adalah gerakan compound yang melatih quadriceps, glutes, hamstring, dan core. Riset membuktikan bodyweight squat efektif untuk pemula. 5 langkah, posisi kaki, kencangkan core, turun dengan kontrol, capai kedalaman, dorong tumit untuk berdiri. Hindari 3 kesalahan, lutut menekuk ke dalam, badan membungkuk, tumit terangkat. Minggu depan, kita akan membahas wall sit. Latihan isometrik yang membakar paha tanpa bergerak sama sekali. Jika video ini membantu, tekan like dan subscribe. Aktifkan lonceng untuk notifikasi setiap Sabtu. Bangun otot dari rumah, dipandu sains. Sampai jumpa minggu depan.